Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, nomor NIM 2010411109. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan perkembangannya, yang beranggotakan 1. Atika Firmanda Akmalia, 2. Latri Indriyanti, 3. Weni Nur Agriani, 4. Mohrizal, 5. Khairil Anam, 6. Muhammad Lutfi. Saya Latri Indriyanti akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan perkembangannya. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur di dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, nomor NIM 2010411109. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa barang pusat nomor PRT garing Perpu 013/1950. 3. Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terakhir, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 1. Detik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Statut 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915 sebagai hasil saduran dari Wetboek van Zandvoort, Netherlands 1981. Berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. 2. Peraturan pemberantasan korupsi pengguna perang pusat nomor PRT per 013/1950
pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi setiap menjadi perdebatan 1, 2, 3 bab 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wainur Anggraini, NIM 20104111022. Nomor 3 Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Nomor 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960 sampai 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif, ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Nomor 5 TAP MPR Nomor 10 IMPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society itu dimulai dari disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengsarkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Melalui penyelenggara sidang umum istimewa MPR disusunlah TAP nomor 10/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Firmandat Malia, NIM 20104111025 kelas manajemen A. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 11 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak korupsi. Lahirnya Undang-Undang dengan Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan. Yang pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi, dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas supaya pemberantasan korupsi. Kedua, yaitu undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah lama dan tidak efektif lagi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan International Convention Against Corruption (UNCAC) atau 2003
Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Impres Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Melalui Impres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.